sapa dulu narasumber kita Hakim Pak Domingus A. Puturu SH atau panggilannya Pak Rivo Pak ya? Iya. Pak Rivo. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, Novi. Apa kabar Pak Hakim? Baik, sehat. Sehat, salam sehat. Ya, salam sehat. Terima kasih Pak Rivo, Pak Hakim sudah hadir di studio. Kemudian didampingi oleh Ibu Hakim Kemalang Nababan SH atau Ibu Hakim Kemalang. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak Fi. Apa kabar? Kabar baik, salam sehat. Salam sehat dan terima kasih sudah hadir di studio. Saya langsung saja ke Pak Hakim, Pak Rivo. Kalau kita bicara pandemi belum selesai Pak Hakim, hingga sampai saat ini, bagaimana kita tetap harus menerapkan protokol kesehatan. Nah, kita flashback sedikit karena ini udah setahun, ya, udah setahun ya, iya, hampir setahun ya. Berbicara tentang pandemi COVID-19 dari 2020 tentu bergeser nih mekanisme, tata cara, pelayanan pun berbeda. Kalau kita berbicara persidangan online, nah ini dia. Silakan Pak. Baik. Dari sejak tahun lalu, Ya. di mana kita tahu sendiri bahwa adanya pandemi global COVID-19 yang bukan saja di Indonesia, tapi melanda seluruh dunia. Makanya itu ada terobosan-terobosan baru untuk mencegah penyebaran COVID-19 tersebut. Nah, dalam hal ini bagi kami di pengadilan, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan surat edaran dan peraturan Mahkamah Agung tentang kalau pertama itu surat edaran dulu, itu ada pedoman pelaksanaan tugas selama masa pencegahan penyebaran coronavirus ICAC 2019 atau COVID-19 di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya. Itu awal-awal itu waktu bulan Maret tahun 2020. Lalu dilanjutkan lagi dengan adanya MOU. MOU itu berkaitan dengan perkara pidana saja yang ya, karena ada melibatkan unsur dari Kejaksaan Agung dan dari lembaga pemasyarakatan. Karena di situ kan kita tahu bahwa kalau persidangan pidana itu ada mobilisasi individu yang dibawa ke pengadilan itu sebagai seorang terdakwa, dan ketika mobilisasi itu dibawa dari lapas atau dari rutan tempat penahanan sementaranya, nah itu akan dapat menimbulkan agak rentan karena kan mereka kan diisolasi di situ. Jika dibawa keluar terkontaminasi di luar, apakah itu dalam hal perjalanan menuju ke tempat persidangan, apakah itu nanti di dalam ruang tahanan sementara ketika menunggu sidang keluarganya datang, lalu ketika dikembalikan ke lapas itu kan semua mereka terisolasi. Terjadilah penyebaran yang sangat signifikan di situ bahwa memang ada terkontaminasi dengan COVID-19. Itu berkaitan dengan pelanggaran pidana. Lalu mengenai pengadilan perdata, kita tidak mungkin membuat suatu MOU, tapi kita tetap, karena ini kan banyak pihak yang datang, karena tidak boleh kita menolak suatu perkara. Ketika pihak datang itu kita harus menerapkan suatu aturan yang mengedepankan protokol kesehatan. Dalam hal ini ketika masuk kantor ada tiket yang menunggu di situ, lalu diarahkan kalau memang banyak ada juga thermal gun yang disiapkan oleh tiket untuk seleksi masuk ke dalam. Lalu di dalam ketika masuk ke dalam itu semua langsung akan disambut dengan pelayanan satu pintu terpadu PTSP Pengadilan Negeri Biak khususnya di sini ya. Dan di PTSP tersebut semua telah memenuhi protokol kesehatan yang mana ada terbatas antara pelayan petugas dengan para pencari keadilan. Dengan demikian mungkin itu dapat bisa meminimalisir penyebaran COVID-19. Ya, karena itu mengatur sebenarnya mulai dari pendaftaran
ditegaskan mengenai keadaan tertentu. Jadi peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2020 ini sebenarnya bukan cuma berlaku pada masa pandemi, karena di sana disebutkan bahwa ada keadaan tertentu yang memang memperbolehkan kita untuk sidang secara online, seperti karena adanya jarak dan biarkan ke pulau gitu ya Mbak. Mungkin di kedepannya karena jarak yang jauh itu terdakwa yang di Supioli bisa tetap sidang secara online. Kita lebih grafis gitu ya. Iya. Kemudian ada karena bencana alam, karena wabah penyakit seperti sekarang ini, dan keadaan lain yang ditentukan oleh pemerintah sebagai keadaan darurat. Jadi pun ketika pandemi ini berakhir, sidang online dapat tetap berjalan dengan kondisi-kondisi tertentu yang diizinkan oleh majelis hakim. Kemudian untuk pelimpahan berkas perkara, kalau dalam perma ini boleh dilakukan secara online, namun dalam praktiknya kita masih menerima langsung ya Pak dari jaksa. Tentu ada ini Pak Hakim, saya ingin nanya, maksudnya kolaborasi atau sinergitas dengan pihak-pihak lain kalau bicara tentang ini ya, kondisi persidangan online, ya kan, gimana sejauh ini juga antar instansi penegak hukum ini, nah ini gimana nih Pak? Baik ya, kalau misalnya bicara tentang persidangan online seperti yang telah saya sampaikan awal itu ada perjanjian kerjasama antara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Itu dibentuk dalam suatu MOU tentang pelaksanaan persidangan melalui telekonferensi. Untuk awal dari semua, lalu lahirlah Perma nomor 4 tahun 2020. Dari situ yang dapat menjadi payung hukum untuk dapat terlaksananya suatu persidangan online ini. Karena kan Indonesia negara hukum kan, kalau belum ada diatur secara hukum, ya tidak mungkin kita laksanakan. Makanya harus ada payung hukum dulu yang mengikat, sehingga ketiga lembaga penegak hukum ini dapat bekerja sesuai dengan aturan hukum. Jadi kita tidak mungkin satu dengan versi satu gitu ya. Tidak boleh. Makanya harus ada payung hukum dulu. Payung hukumnya ada baru bisa dilaksanakan. Sehingga ada kesepahaman dari kejaksaan, dari lapas, dari pusat sampai ke daerah. Sehingga harus dipatuhi. Jadi tidak bisa lagi, tidak mau saya pakai persidangan ini. Karena memang ada payung hukumnya dari pusat sampai ke daerah, dia patuh terhadap MOU tersebut. Lalu dilanjutkan dengan Perma untuk internal Mahkamah untuk keluar ya. Kalau SEMA internal, kalau Perma itu kan mungkin ya. Kalau Perma itu meningkat keluar, SEMA meningkat ke dalam. Ya, demikian. Oke. Tapi setidaknya dengan proses yang mulai dari kita awal nih Pak Hakim sampai sekarang tetap ada juga ya, misalnya antara ini sampai kerja dia, kemudian data lapas, kemudian dari pengadilan itu tetap juga kan, misalnya apa namanya koordinasi atau ya sinergitas itu tetap Pasti. Jadi kita antara pengadilan negeri Biak, antara kejaksaan negeri Biak dengan lapas kelas 2 Biak ini, 2 Biak selalu saling berkoordinasi. Tapi koordinasinya itu tidak dengan majelis hakim ya, karena majelis hakim itu tidak boleh bersinggungan langsung dengan ini. Ada petugas yang dikhususkan untuk itu. Apakah itu petugas IT, apakah itu panitera pengganti yang dapat berkoordinasi untuk jalannya suatu persidangan online atau telekonferensi ini dapat terlaksana dengan baik. Oke, baik. Ada yang mau ditambah, Ibu Hakim, termasuk kalau kita juga petugas IT juga pasti ada yang memang spesifik itu yang tugasnya itu ya. Iya betul. Ada yang ditambah Bu Hakim Kembangan, silakan. Sedikit aja sih, setelah koordinasi kan berupa MOU itu ya, kita sepakat bahwa perma ini sama-sama mengikat kita, bukan cuma mengikat pengadilan tapi juga lapas segala macam. Halo. Ya, dengan siapa? Iya, dengan siapa? Di mana? Dengan Pak Gideon. Selamat pagi Mbak Gideon. Pagi Pak Gideon, langsung saja tapi volume radionya dikecilkan. Langsung saja dengan Pak Hakim dan Bu Hakim. Yang kami mau sampaikan yang pertama adalah kami sangat mendukung dan mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh pengadilan
dalam situasi kondisi pandemi 19, yaitu sidang secara online. Ya, bagi saya juga adalah seorang yang pernah menghadapi sidang online ya. Saya berada di kejaksaan, kemudian terlaku di Polres, kemudian pengacaranya di lembaga. Dan saya melihat hal yang sangat baik kalau online ini, karena ada hal yang tidak membuat para yang mengikuti dan itu dalam keadaan takut dan panik, tetapi dia bisa bicara leluasa sesuai dengan kejadian-kejadian yang terjadi. Jadi saya juga bersyukur karena dengan adanya pandemi saya juga bisa berada dalam satu sidang online. Kemudian yang kedua, yang saya pertanyakan mungkin kepada bapak-bapak dari pengadilan, misalnya ada kasus, kemudian kasus ini misalnya pencurian atau pengambilan uang dan lain sebagainya, kemudian pada saat itu sudah berjalan, sidang pertama sudah jalan, tetapi tiba-tiba uangnya atau materinya mau dikembalikan. Dikembalikan, apakah sidang itu dia akan berjalan sidang kedua ketika sampai keputusan, ataukah dihentikan pada saat itu, ataukah sidang itu sampai keputusan kemudian pengembalian uang itu masuk dalam kategori yang meringankan atau memberatkan. Terima kasih, selamat pagi. Baik, terima kasih Hakim atau Bu Hakim, silakan menjawab tadi yang disampaikan atau ditanyakan ya. Tadi apresiasi dulu, kemudian yang keduanya juga ditanyakan. Silakan Pak. Ya, terima kasih ya buat Pak Pendeta Gideon Kawer. Bapak Pendeta Gideon Kawer telah mengapresiasi apa yang telah kita upayakan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di umumnya Kota Biak, terkhusus di Pengadilan Negeri Biak. Mengenai pertanyaan Bapak itu, kalau ada kasus pencurian atau pengambilan uang, lalu uangnya sudah dikembalikan ya? Uangnya sudah dikembalikan, bagaimana? Sidangnya gimana? Kita lanjut sampai putusan ya. atau? Jadi yang nama suatu proses hukum itu dia harus berakhir ketika sampai di pengadilan, ujungnya tetap harus putusan. Karena produk pengadilan itu kalau untuk perkara pidana putusan, perdata putusan, perkara volunteer permohonan ya pasti penetapan. Apakah dengan pengembalian uang itu menghentikan? Tidak sama sekali, karena ketika proses hukum telah berjalan dia harus berjalan sampai dengan tuntas dan selesai dan mempunyai suatu kepastian hukum dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Lalu yang berikut, apakah dengan penggantian uang itu masuk dalam hal-hal yang meringankan? Betul sekali, karena hakim itu hakim atau majelis hakim ketika mempertimbangkan suatu perkara ada keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan. Kalau Bapak Pendeta Gideon ya, Bapak Pendeta Gideon menyatakan bahwa telah ada pengembalian uang, berarti itu masuk di hal yang meringankan. Tinggal nanti majelis hakim kewenangannya untuk menjatuhkan putusan pidananya, itu merupakan kewenangan majelis hakim. Apa yang ditambahkan Pak Hakim dan Pak Hakim? Silakan. Baik, Mbak Oki, kita sama-sama berdoa ya supaya kalau bisa cepat ini pandemi COVID berakhir, COVID-19 ini, lalu kepada masyarakat Biak, khususnya para pencari keadilan di Kota Biak, manfaatkanlah inovasi-inovasi yang telah disediakan oleh Pengadilan Negeri Biak. Silakan menggunakan Sos Tifani, silakan datang kalau memang nggak bisa menggunakan Sos Tifani, bisa datang secara langsung dengan tetap mempertahankan protokol kesehatan, dapat menuju ke meja PSB Pengadilan Negeri Biak. Di situ telah siap para petugas untuk melayani Bapak Ibu pencari keadilan yang ingin mendapatkan pelayanan di Pengadilan Negeri Biak. Mungkin itu saja. Pada Ibu yang ingin ditambahkan, silakan Bu Hakim. Sedikit menambahkan, kita cuma mau menegaskan bahwa meskipun pandemi, pelayanan pengadilan tetap berjalan, informasi-informasi yang dibutuhkan masyarakat juga tetap akan
kita berikan. Apabila ada masyarakat yang ingin bertanya, yang ingin mendapat informasi mengenai layanan pengadilan maupun layanan perkara, maksudnya layanan informasi perkara itu ya, bukan layanan materi perkara, itu bisa tetap mengakses layanan-layanan kita dan itu tidak ada pungutan biaya untuk informasi. Segala macam layanan pengadilan yang dipungut biaya, ada informasi tertulisnya dan ada besaran bayaran yang ditentukan. Jadi di luar daripada informasi tertulis biaya-biaya tidak ada dikenakan kepada masyarakat yang meminta informasi. Boleh sekali saya ulang lagi nomor info saya? Silakan. Jadi soalnya terlalu bersemangat ya. 0823 9889 7432 itu adalah nomor layanan virtual kami. Kemudian untuk Instagram ada di @pndiak, untuk di Facebook ada Pengadilan Negeri Diak. Sekian itu. Oke, baik. Last but not least, boleh tambahkan closing statement-nya terakhir apa Pak Hakim? Jaga kesehatan, jaga jarak 5M itu ya. Iya. Itu selalu diterapkan bagi masyarakat Kota Biak. Jangan terlalu panik dengan situasi yang saat ini kita alami bersama. Tetap berdoa dan tetap bersemangat dalam menjalani aktivitas sehat. Tetap produktif. Tetap produktif. Terima kasih Pak Hakim Rifo dan Ibu Hakim Kemala. Mudah-mudahan Ibu Ketua juga mendengarkan saya dan sukses untuk Pengadilan Negeri Diak. Terima kasih Oki. Terima kasih buat semua Pak Gideon, Gideon kami, terima kasih dan warga masyarakat yang tadi sudah mendengar, menyimak walaupun tidak berinteraksi. Setidaknya informasi yang diberikan ini dapat disampaikan dan juga beberapa informasi penting termasuk pelayanan yang namanya Insos Tiffany ini. Silakan saja apa hal-hal yang mau ditanyakan tentang pelayanan, misalnya ada permasalahan ataupun apa juga. Yang penting bukan materi persidangan ya. Apalagi nanya-nanya Pak Ibu Hakim baru itu lebih parah lagi, nggak boleh ya. Yang penting intinya tentang pelayanan. Oke, terima kasih. Kita akan jumpa lagi dalam bincang pagi dengan narasumber lainnya. Terima kasih Pak Ibu Hakim. Terima kasih semua yang hadir. Teman-teman Pengadilan Negeri Biak sukses. Terima kasih Syoi Mata Subasa.